Bismillah, Alhamdulillah. Jika video ini muncul di berandamu, maka yakinlah bahwa ini bukanlah sebuah kebetulan. Ini adalah bentuk kasih sayang dan petunjuk dari Allah untukmu. Setidaknya, luangkan sejenak waktu untuk menuliskan istighfar di dalam hati, memohon ampun atas segala dosa yang pernah disengaja maupun yang tidak pernah kita sadari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, semoga setiap langkah hidupmu senantiasa diberikan kesehatan, dipanjangkan umurmu, dilapangkan rezekimu, dimudahkan segala urusanmu, serta dikabulkan setiap cita-cita dan harapan yang selama ini engkau simpan dalam doa-doa panjangmu di sepertiga malam. Tahukah engkau bahwa pintu rumah bukan sekadar kayu, besi, atau bahan bangunan yang berdiri sebagai pembatas antara luar dan dalam? Pintu rumah adalah simbol. Ia adalah gerbang pertama kehidupan, tempat di mana rezeki, keberuntungan, ujian, dan takdir silih berganti mengetuk. Dalam banyak kepercayaan dan sudut pandang kehidupan, kondisi pintu rumah seringkali mencerminkan bagaimana aliran energi, semangat hidup, dan bahkan kelapangan rezeki pemiliknya. Banyak orang mengeluhkan hidup yang terasa berat, usaha yang selalu tersendat, rezeki yang datang namun tak pernah bertahan lama, hati yang mudah gelisah, dan keluarga yang sering diuji tanpa henti. Tanpa disadari, salah satu penyebabnya bisa jadi berasal dari pintu rumah yang selama ini luput dari perhatian. Sahabatku, mari kita mulai dengan ciri pertama yang sering dianggap sepele, namun dampaknya luar biasa. Pintu yang usang dan rusak. Pintu yang catnya mengelupas, kayunya lapuk, engselnya miring, atau bahkan sulit dibuka dan ditutup. Ini bukan hanya persoalan keindahan, tetapi simbol kondisi batin dan kehidupan penghuninya. Pintu yang rusak memancarkan energi stagnan, seolah memberi isyarat bahwa pemilik rumah telah lama terjebak dalam kelelahan, keputusasaan, dan ketidakberdayaan. Dalam kehidupan, rezeki menyukai tempat yang terawat. Keberuntungan enggan singgah di tempat yang terlihat diabaikan. Ketika pintu rumah dibiarkan rusak, alam seakan membaca pesan bahwa pemiliknya telah menyerah pada keadaan. Padahal, dengan memperbaiki pintu, mengecat ulang, atau sekadar membersihkannya, kita sedang menanam niat baru bahwa hidup ini layak diperjuangkan dengan penuh harapan. Ciri kedua adalah warna pintu yang tidak sesuai. Warna bukan sekadar estetika, ia membawa suasana dan pengaruh psikologis yang kuat. Pintu adalah wajah rumah. Warna yang kusam, gelap, dan tidak selaras dengan lingkungan sekitar dapat menciptakan aura muram yang memengaruhi semangat penghuni. Setiap kali keluar dan masuk rumah, tanpa sadar hati kita menerima pesan dari warna tersebut. Warna yang cerah, bersih, dan harmonis mampu menumbuhkan rasa optimisme. Sebaliknya, warna yang terlalu gelap atau tidak terawat dapat memperkuat perasaan tertekan dan pesimis. Dalam hidup, pikiran yang tertekan akan menarik kejadian yang serupa. Maka, memperbaiki warna pintu bukan soal mengikuti kepercayaan semata, tetapi usaha menciptakan suasana batin yang lebih lapang. Ciri ketiga adalah pintu yang selalu terkunci rapat, bahkan ketika berada di rumah. Keamanan memang penting, namun jika dilakukan secara berlebihan, ia mencerminkan ketakutan yang berlebihan pula. Pintu yang selalu terkunci seolah menandakan bahwa pemiliknya menutup diri dari dunia, dari interaksi, dan dari peluang. Rezeki sering datang melalui perantara manusia. Ketika kita terlalu curiga, terlalu takut, dan terlalu menutup diri, maka kesempatan pun enggan mendekat. Keseimbangan adalah kunci. Menjaga keamanan tanpa mematikan keramahan, menjaga kewaspadaan tanpa mengubur kepercayaan. Dengan membuka pintu secara bijak, kita sedang membuka ruang bagi silaturahmi dan peluang yang mungkin selama ini tertahan. Ciri keempat adalah pintu yang terhalang barang-barang. Perabotan, tumpukan barang tak terpakai, atau dekorasi berlebihan yang menghambat akses pintu. Ini adalah simbol kehidupan yang penuh beban. Energi positif yang seharusnya mengalir dengan lancar menjadi tertahan, sama seperti hidup yang terasa berat dan sulit melangkah maju. Membersihkan area pintu bukan hanya membersihkan rumah, tetapi membersihkan hati. Menyingkirkan barang yang tidak dibutuhkan sama artinya dengan melepaskan masa lalu yang membebani. Ketika pintu rumah terasa lapang, jiwa pun perlahan ikut terasa ringan. Ciri kelima adalah pintu masuk yang terlalu kecil dan sempit. Pintu yang sempit mencerminkan keterbatasan pandangan hidup. Seolah pemilik rumah merasa tidak pantas menerima hal-hal besar. Padahal,
Rezeki Allah tidak terbatas. Yang seringkali terbatas adalah keyakinan manusia itu sendiri. Meski ukuran pintu sulit diubah, kita bisa menciptakan kesan luas dengan pencahayaan, kebersihan, dan dekorasi sederhana. Ini adalah pesan kepada diri sendiri bahwa kita siap menerima lebih, siap bermimpi lebih besar, dan siap berusaha lebih sungguh-sungguh. Ciri keenam adalah posisi pintu yang tidak strategis. Pintu rumah memiliki peran besar sebagai jalur utama masuknya energi kehidupan. Ketika pintu berada di posisi yang terjepit, menghadap tembok, atau berada di sudut yang terasa asing, hal itu dapat menciptakan rasa tidak nyaman bagi penghuni tanpa disadari. Hati menjadi mudah gelisah, pikiran terasa buntu, dan keputusan seringkali diambil dalam kebingungan. Pintu yang langsung menghadap tembok seolah memberi pesan bahwa setiap langkah hidup akan selalu terhalang. Sementara pintu yang menghadap jalan ramai tanpa perlindungan dapat membawa kegaduhan dan energi negatif ke dalam rumah. Dalam kehidupan, ini tercermin pada kondisi batin yang sulit tenang, mudah terpengaruh omongan orang, dan kehilangan fokus pada tujuan. Dengan penataan ulang, penambahan tanaman, atau elemen peneduh, kita sedang mengupayakan ketenangan jiwa agar lebih siap menyambut rezeki yang datang. Ciri ketujuh adalah kunci pintu yang berkarat atau pintu yang sulit dibuka. Kunci adalah simbol akses. Ketika kunci berkarat, macet, atau pintu harus didorong dengan tenaga besar, itu mencerminkan adanya beban lama yang belum diselesaikan. Luka masa lalu, penyesalan, dan rasa bersalah seringkali menjadi penghalang terbesar datangnya keberkahan hidup. Banyak orang rajin berdoa namun lupa memperbaiki pintu kehidupannya sendiri. Mengganti kunci yang rusak bukan hanya perbaikan fisik, tetapi juga simbol niat baru untuk membuka diri terhadap perubahan. Saat pintu bisa terbuka dengan mudah, hati pun perlahan belajar untuk ikhlas dan menerima takdir dengan lapang. Ciri kedelapan adalah pintu yang mengeluarkan suara berderit. Suara berderit bukan sekadar gangguan telinga, melainkan simbol ketidakselarasan. Setiap kali pintu dibuka, suara itu seolah mengingatkan adanya sesuatu yang tidak beres. Dalam kehidupan, ini bisa terwujud dalam masalah yang terus berulang, konflik yang tidak pernah benar-benar selesai, atau rasa cemas yang muncul tanpa sebab jelas. Memperbaiki engsel pintu adalah langkah sederhana, namun dampaknya besar. Suara yang halus dan tenang membantu menciptakan suasana damai di rumah. Kedamaian inilah yang menjadi fondasi rezeki yang baik, karena hati yang tenang lebih mampu bersyukur dan melihat peluang dengan jernih. Ciri kesembilan adalah ketidaksinkronan antara pintu luar dan pintu dalam. Ketika pintu luar terlihat indah, rapi, dan menarik, namun pintu dalam kusam dan diabaikan, ini mencerminkan ketidaksesuaian antara penampilan dan batin. Banyak orang tampak kuat di luar, namun rapuh di dalam. Ketidakharmonisan ini menciptakan kebingungan energi. Rezeki yang seharusnya masuk menjadi ragu untuk bertahan. Dengan menyelaraskan warna, desain, dan kebersihan pintu luar dan dalam, kita sedang menyelaraskan pikiran dan hati. Ketika apa yang terlihat sejalan dengan apa yang dirasakan, hidup pun bergerak lebih stabil. Ciri ke-10 adalah pintu yang menghadap ke arah yang dianggap buruk tanpa perlindungan. Arah pintu sering dikaitkan dengan aliran energi kehidupan. Pintu yang langsung menghadap jalan raya, persimpangan ramai, atau area yang penuh kebisingan dapat membawa tekanan batin bagi penghuni rumah. Setiap hari, tanpa sadar, kita menyerap kegaduhan tersebut. Hati menjadi mudah lelah, emosi tidak stabil, dan kesabaran terkuras. Dengan menambahkan tanaman hijau, pencahayaan yang hangat, atau hiasan sederhana, kita sedang menciptakan benteng ketenangan. Ketika rumah terasa aman dan damai, rezeki pun lebih mudah menetap. Ciri ke-11 adalah pintu yang tidak dapat menutup dengan rapat. Celah kecil pada pintu bisa menjadi simbol kebocoran energi. Dalam kehidupan, ini tercermin pada rezeki yang datang namun cepat habis, usaha yang berjalan namun tidak pernah benar-benar berkembang. Pintu yang tidak rapat menciptakan rasa tidak aman. Hati menjadi was-was, tidur tidak nyenyak, dan pikiran selalu dipenuhi kekhawatiran. Memperbaiki pintu agar dapat menutup dengan sempurna adalah bentuk ikhtiar menjaga apa yang telah Allah titipkan. Ketika pintu tertutup dengan baik, kita sedang belajar menjaga nikmat agar tidak mudah hilang. Ciri ke-12 berkaitan dengan kondisi jendela di sekitar pintu. Jendela adalah jalur cahaya dan udara. Jendela yang kotor, rusak,
atau jarang dibuka akan menghambat masuknya cahaya kehidupan. Rumah menjadi gelap, pengap, dan terasa menekan. Dalam kehidupan, cahaya adalah harapan. Membersihkan jendela dan membukanya secara rutin adalah simbol kesiapan menerima hal-hal baik. Ketika cahaya masuk, suasana hati membaik, pikiran menjadi jernih, dan semangat hidup kembali tumbuh. Dari sinilah rezeki seringkali menemukan jalannya. Ciri ke-13 adalah pintu belakang yang terlalu besar. Pintu belakang melambangkan jalan keluar. Ketika ukurannya jauh lebih besar daripada pintu depan, energi yang masuk akan cepat pergi. Ini bisa mencerminkan kehidupan yang tidak seimbang, di mana penghasilan ada namun selalu habis tanpa jejak. Menjaga keseimbangan antara pintu masuk dan pintu keluar adalah bentuk kesadaran dalam mengelola kehidupan. Dengan menambahkan elemen penahan seperti tanaman atau ornamen, kita sedang memperlambat aliran energi agar keberkahan bisa tinggal lebih lama di dalam rumah dan kehidupan kita. Ciri ke-14 adalah pintu yang tidak memiliki hiasan, perhiasan, atau ornamen apapun. Pintu yang polos, kusam, dan dibiarkan begitu saja tanpa sentuhan keindahan seringkali menciptakan kesan dingin dan tidak ramah. Dalam kehidupan, pintu adalah wajah pertama yang menyambut setiap tamu, setiap peluang, dan setiap takdir yang datang. Ketika pintu tidak dihias, seolah pemilik rumah tidak menyiapkan sambutan untuk kebaikan. Padahal, suasana yang hangat dan menyenangkan mampu menarik energi positif untuk singgah lebih lama. Hiasan sederhana seperti gantungan bunga, kaligrafi, atau ornamen bernuansa alam bukan sekadar pajangan, tetapi simbol kesiapan hati menerima nikmat. Ketika pintu terlihat hidup, jiwa pun ikut terasa lebih bersemangat. Ciri ke-15 adalah pintu yang kotor dan jarang dibersihkan. Debu, noda, dan kotoran yang menempel lama-kelamaan akan menciptakan aura negatif di sekitar rumah. Kebersihan adalah cerminan kesadaran. Ketika pintu dibiarkan kotor, tanpa sadar kita sedang mengirim pesan bahwa kita lalai terhadap apa yang Allah titipkan. Membersihkan pintu secara rutin bukan hanya menjaga keindahan, tetapi juga melatih rasa syukur. Setiap usapan kain pada pintu adalah pengingat bahwa rezeki dan kesempatan harus disambut dengan kesiapan. Pintu yang bersih menciptakan suasana segar, menenangkan hati, dan memberi sinyal bahwa kita siap menerima hal-hal baik yang akan datang. Sahabatku, ke-15 ciri pintu rumah yang telah kita bahas bukanlah jaminan mutlak atas sulit atau mudahnya rezeki. Namun, ia adalah simbol, pengingat, dan sarana muhasabah diri. Hidup ini bukan hanya tentang apa yang kita lihat dengan mata, tetapi juga apa yang kita rasakan dengan hati. Seringkali kita sibuk mencari penyebab kesulitan hidup keluar diri, padahal jawaban itu ada di sekitar kita. Rumah adalah tempat kita kembali, tempat doa dipanjatkan, tempat air mata ditumpahkan, dan tempat harapan disemai. Ketika rumah dirawat dengan penuh kesadaran, hati pun perlahan ikut tertata. Namun, perlu kita ingat dengan penuh kerendahan hati, bahwa semua usaha ini hanyalah ikhtiar. Rezeki, keberuntungan, dan kemudahan hidup sepenuhnya berada dalam kuasa Allah. Kita boleh memperbaiki pintu, membersihkan rumah, dan menata lingkungan, tetapi hasil akhirnya tetap berada di tangannya. Karena itu, jangan sampai kita terjebak pada simbol semata dan melupakan hakikat. Hakikatnya adalah memperbaiki diri, memperbaiki niat, dan memperbaiki hubungan dengan Allah serta sesama manusia. Pintu rumah yang indah tidak akan berarti apa-apa jika hati dipenuhi iri, dengki, dan kesombongan. Sebaliknya, pintu sederhana pun bisa menjadi jalan keberkahan jika di dalamnya ada hati yang bersyukur, lisan yang menjaga kata, dan tangan yang gemar berbagi. Rezeki yang berkah bukanlah tentang jumlah, melainkan ketenangan yang menyertainya. Ketika kita menjaga kebersihan pintu, sejatinya kita sedang belajar menjaga pintu hati. Ketika kita membuka pintu rumah dengan ramah, kita sedang melatih diri untuk membuka hati dengan ikhlas. Dan ketika kita memperbaiki pintu yang rusak, kita sedang memperbaiki harapan yang sempat retak oleh ujian hidup. Sahabat beriman, mari kita jadikan rumah sebagai tempat yang menghadirkan ketenangan, bukan sekadar bangunan fisik. Jadikan pintu sebagai pengingat bahwa setiap hari adalah kesempatan baru untuk memperbaiki diri. Setiap pagi ketika membuka pintu, niatkan dalam hati untuk membuka lembaran baru yang lebih baik dari hari sebelumnya. Jangan pernah lelah berdoa, jangan lelah berikhtiar, dan jangan lelah bersyukur.
Karena di balik pintu yang kita rawat, ada doa-doa yang terus mengetuk langit, memohon agar Allah berkenan membukakan pintu-pintu rezeki, pintu kesehatan, pintu keselamatan, dan pintu kebahagiaan yang hakiki. Sahabatku yang dirahmati Allah, pada akhirnya kita perlu menyadari bahwa hidup ini adalah perjalanan pulang. Setiap langkah yang kita ambil, setiap pintu yang kita buka dan tutup, sejatinya sedang mengantar kita menuju takdir yang telah Allah tetapkan dengan penuh kasih sayang. Tidak ada satupun kejadian yang terjadi tanpa izinnya, termasuk rezeki yang terasa sempit maupun lapang. Seringkali manusia merasa lelah karena terlalu fokus pada hasil, bukan pada proses. Kita ingin pintu rezeki terbuka lebar, namun lupa membersihkan debu keluh kesah di dalam hati. Kita ingin keberuntungan datang menghampiri, tetapi enggan memperbaiki sikap dan niat yang selama ini keliru. Padahal, perubahan besar selalu dimulai dari hal-hal kecil yang dilakukan dengan istiqomah. Pintu rumah yang kita rawat adalah simbol kesiapan diri. Ketika kita membersihkannya dengan sabar, sejatinya kita sedang membersihkan hati dari prasangka buruk kepada Allah. Ketika kita memperindah-Nya dengan penuh niat baik, kita sedang menanamkan keyakinan bahwa hidup ini layak diperjuangkan dengan harapan, bukan dengan keputusasaan. Jangan pernah merasa rezekimu tertunda karena Allah tidak sayang kepadamu. Justru seringkali penundaan adalah bentuk perlindungan. Apa yang kita anggap lambat, bisa jadi sedang dipersiapkan agar datang dengan cara yang paling indah dan tepat waktu. Tugas kita hanyalah terus melangkah, terus berikhtiar, dan terus menjaga adab kepada Sang Pemberi rezeki. Ingatlah, pintu terbaik yang harus selalu kita jaga adalah pintu doa. Ketika semua pintu terasa tertutup, pintu langit tidak pernah benar-benar tertutup bagi hamba yang bersungguh-sungguh. Dalam sujud yang panjang, dalam istighfar yang lirih, dan dalam sabar yang sunyi, Allah sedang bekerja menata hidup kita dengan cara yang seringkali tidak kita pahami saat ini. Jika hari ini hidupmu terasa berat, jangan buru-buru menyalahkan keadaan. Lihatlah sekelilingmu dengan hati yang jujur. Barangkali ada pintu yang perlu dibersihkan, ada hubungan yang perlu diperbaiki, ada sikap yang perlu diluruskan, dan ada doa yang perlu diperbanyak. Semua itu adalah jalan menuju ketenangan yang sejati. Jangan remehkan langkah kecil. Membersihkan pintu, merapikan rumah, menjaga kebersihan, dan menciptakan suasana yang nyaman adalah bentuk syukur yang nyata. Allah mencintai hamba yang menjaga apa yang telah dititipkan kepadanya, sekecil apapun itu. Dari rasa syukur itulah keberkahan tumbuh dan berkembang. Sahabat beriman, rezeki yang berkah bukan hanya tentang harta yang melimpah, tetapi hati yang merasa cukup. Bukan tentang rumah yang besar, tetapi rumah yang dipenuhi ketenangan. Bukan tentang banyaknya pintu, tetapi pintu-pintu kebaikan yang terbuka dalam kehidupan kita. Mari kita tutup pembahasan ini dengan doa yang tulus. Semoga Allah membukakan untuk kita semua pintu-pintu rezeki yang halal dan berkah. Semoga Dia melapangkan dada kita dalam menghadapi ujian, menguatkan langkah kita dalam kebaikan, dan menenangkan hati kita dalam setiap keadaan. Semoga setiap pintu yang kita buka menjadi jalan kebaikan, dan setiap pintu yang kita tutup menjadi pelindung dari keburukan. Semoga rumah kita menjadi tempat bernaung yang membawa ketentraman, dan hati kita menjadi rumah bagi iman yang kokoh. Akhir kata, semoga apa yang disampaikan ini menjadi pengingat, bukan penghakiman. Menjadi cahaya kecil, bukan kebenaran mutlak. Jika ada kebaikan di dalamnya, itu semata-mata datang dari Allah. Dan jika ada kekurangan, itu berasal dari keterbatasan manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.